Soldier boy, I really why me crack it, why me roll? Why me crack that soldier boy, that Superman, that why me crack that soldier, why me crack that soldier, why me crack that soldier, why Hah, kenapa Kak Askal? Capek, kemarin habis ngerjain PPH pasal 25 buat kantor. Pusing, ternyata banyak hal yang harus kita perhatiin. PPH pasal 25? Apa itu? PPH pasal 25 itu angsuran yang harus kita bayar tiap bulan untuk meringankan beban pembayaran pajak tahunan. Terus tarif dan cara hitungnya gimana? Jadi tarifnya itu dihitung dari pajak terutang yang berdasarkan SPT tahunan tahun lalu yang sudah dikurangi sama PPh yang dipotong kayak PPh pasal 21, 23, atau PPh yang dipungut kayak PPh pasal 22, terus habis itu kamu bagi 12 bulan, Mai. Gimana? Aku masih belum paham. Jadi gini, Mai, contohnya nih, misal perusahaan kamu itu punya PPh terhutangnya itu 100 juta. Nah, setelah dipotong PPh 21 sama PPh 23 senilai 30 jutaan itu kan masih ada sisanya berarti 70 juta kan. Nah, itu tuh yang harus dicicil. Nah iya benar banget, Mai. Jadi dari 70 juta itu nanti kamu bagi 12 bulan. Kalau misalnya dari 70 juta dibagi 12, itu kan kira-kira sebulannya tuh buat angsurannya sekitar 5,83 juta. Oh gitu. Tapi PPh pasal 25 itu buat perusahaan aja atau ada buat orang pribadi? Ada dong. Orang pribadi yang punya usaha sendiri atau pekerjaan bebas juga kena PPh pasal 25. Jadi bukan cuma pada usaha aja yang kena. Nah, ya betul tuh kata Kak Hasko. Dia jadi orang pribadi yang punya usaha sendiri atau freelance, itu tuh juga harus hitung sama bayar PPh pasal 25. Nah, cara hitungnya itu, PPh yang terutang itu tadi dibagi 12 bulan. Nah iya kayak gitu, guys. Oh gitu. Berarti nggak cuma perusahaan aja ya yang harus aware sama PPh pasal 25, orang pribadi juga. Iya, apalagi sekarang kan banyak banget freelance ya, sama orang yang punya side job. Jadi harus lebih detail lagi ngatur pajaknya. Nah iya, terus PPh pasal 25 itu juga ada batas akhir pembayarannya. Jadi itu PPh pasal 25 itu batas akhir pembayarannya itu tanggal 15 bulan berikutnya selama masa pajak. Contohnya nih, kalau misalnya pajak terhutangnya itu bulan Mei, berarti pembayaran terakhirannya itu tanggal 15 Juni. Nah iya benar banget, guys. Jadi kalau misalnya kalian nih sekarang tuh kalau nggak mau kena denda atau nggak mau kena sanksi, ya janganlah telat buat lapor SPT juga, sama juga jangan lupa buat selalu update info-info tentang pajak. Jadi di sini aku bakal jelasin kesimpulan dari PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 ini merupakan sistem angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak tiap bulannya berdasarkan perkiraan penghasilan tahun yang berjalan. Nah, untuk subjek pajaknya, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan untuk subjek pajak, PPh 25 adalah orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban pajak di Indonesia, seperti perusahaan, organisasi, dan individu yang memiliki penghasilan yang terkena pajak. Kemudian untuk tarif pajaknya bergantung pada jenis subjek pajak dan penghasilan yang diterima. Contohnya untuk badan yaitu 10% dari penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Dan untuk wajib pajak orang pribadi perusahaan tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Untuk pembayaran PPh pasal 25 dilakukan setiap bulan, dan jatuh tempo pembayaran adalah pada tanggal 15 bulan berikutnya. Secara keseluruhan, PPh 25 bertujuan untuk meringankan beban pajak pada akhir tahun dengan membagi pembayaran pajak penghasilan menjadi angsuran per bulan sepanjang tahun pajak berjalan.